Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, ajarlah kami untuk memiliki hati yang mendengarkan suara panggilan Tuhan, menyambutnya dengan sukacita, dan hidup kami tak pernah sama lagi. Ya Roh Kudus, perbaharuilah hidup kami hari ke hari. Buatlah hidup kami bercahaya. Bercahaya karena berkat-Mu. Bercahaya karena memanggil orang lain juga untuk mendekat padamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan Injil pada hari ini, ibadah kita Minggu 15 Januari 2023, diambil dari Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 29 hingga 42. Saya undang jemaat kembali untuk bangkit berdiri selama pembacaan firman. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus.
Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandangnya dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kalender Natal sudah lewat. Tetapi sejujurnya saya masih suka mendengarkan lagu Mary Did You Know? Yang liriknya sangat bagus itu. Sebagian dari lirik lagu Mary Did You Know itu berkata begini, "Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am." Mary, did you know? Maria, tahukah engkau bahwa bayi yang berbaring tidur di lenganmu itu adalah dia yang menyatakan dirinya kepada Musa, "Aku adalah aku, Yahweh," atau Tuhan sendiri. The great I am. Selanjutnya tidak heran di dalam lagu itu yang sama juga tertulis lirik begini, "Mary, did you know when you kiss your little baby boy, you kiss the face of God." Ketika engkau mencium bayi itu, kau sedang mencium wajah Allah. Saudara-saudara, lagu Mary Did You Know memang membawa pesan tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya. Dia berjalan di atas air, dia meneduhkan badai, penyembuh si lumpuh, si tuli, dan si buta, pembebas yang memberi hidup baru, pencipta semesta, penguasa segala bangsa, anak domba dari sorga, the perfect Lamb of God, bahkan the great I am, Allah sendiri. Hanya revealing identity of Jesus ini dibungkus manis dalam pertanyaan, "Mary, did you know?" Dalam arti ini, saudara-saudara, keseluruhan Injil Yohanes sebenarnya membawa pesan yang sama dengan lagu ini. Reveals
the identity of Jesus. Itulah message utama Injil Yohanes. Dari berbagai macam sisi dimensi, termasuk dengan berbagai macam metaforanya, Injil Yohanes mengupas tuntas identitas Yesus yang sebenarnya, yaitu identitas Yesus yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Seakan-akan Yohanes menulis Injilnya, mereveal identitas Yesus sambil bertanya kepada pembacanya, "People, do you know? My readers, do you know? Do you know that this Jesus is the Lamb of God? Do you know that this Jesus is the great I am, Lord of all creation?" Hanya pesan ini tidak disampaikan oleh Yohanes dalam bentuk lirik sebuah lagu, tetapi dalam bentuk cerita atau narasi yang sekarang kita kenal sebagai Injil Yohanes. Nah, konsep revealing identity dari Yesus ini juga menjiwai cerita yang kita baca hari ini. Fokusnya adalah pada bagaimana Yesus dikenal oleh murid-muridnya yang pertama. Bagaimana Yesus mereveal dirinya kepada murid-muridnya yang pertama. Dan proses pengenalan itu berlangsung melewati 4 tahap. Kita akan perhatikan 4 tahap ini satu persatu. Tahap pertama, yaitu tahap di mana murid-murid yang pertama itu mendengar dan mengikuti petunjuk yang diberikan orang kepada mereka. Mendengar dan mengikuti petunjuk yang diberikan orang kepada mereka. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis, guru mereka. Ayat 35. Sesudah mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, 2 orang murid, yaitu Andreas dan diduga kuat Yohanes sendiri, penulis Injil, mengikuti Yesus. Sesudah mendengar petunjuk dari Yohanes, mereka mengikut Yesus. Ayat 37. Ini adalah tahap yang pertama. Dan ini adalah pola yang berlaku bagi kita semua juga. Akan selalu ada orang lain yang terlebih dulu menunjukkan ujung telunjuk jarinya ke arah Yesus, sehingga kita pun lalu mengikutinya. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sambil berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 29. Lalu kedua orang murid itu mengikut Yesus. Setiap dari kita berbeda. Setiap kita pasti punya cerita tentang siapa yang menunjukkan atau memperkenalkan Yesus kepada kita. Ada yang orang tuanya, orang tua kita. Ada yang saudara kita. Ada yang
justru anaknya yang memperkenalkan, atau ada yang sanak familinya. Ada yang gurunya di sekolah, ada yang guru sekolah minggunya, atau ada yang guru les privatnya. Ada orang yang diperkenalkan kepada Yesus oleh kawan bermainnya, atau sahabatnya, atau kakak pembimbingnya, atau kemenakannya, atau tetangga dekatnya. Ada yang diperkenalkan oleh mantan pacarnya yang kemudian menjadi istri atau suaminya. Tidak harus hanya satu, bisa beberapa orang, atau bisa sebuah komunitas. Tidak harus orang langsung, bisa pula berupa sebuah buku. Ada orang yang dituntun kepada Yesus karena membaca sebuah buku. Atau sebuah kesaksian. Atau dari sosial media. Atau bahkan dari sebuah film. Pokoknya setiap kita pasti punya Yohanes Pembaptisnya masing-masing. Orang yang menunjukkan kepada kita Yesus. Dan oleh karena orang itu, kita menjadi orang Kristen. Mari kita hening sejenak untuk bersyukur atas siapa mereka itu dan apa yang telah mereka perbuat. Sehingga sekarang kita bisa mengenal Yesus. Kita luangkan waktu sejenak untuk hening, mengingat orang-orang yang sudah membawa Anda kepada Yesus. Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptismu masing-masing. Dan bersyukurlah. Sekarang kita tiba pada tahap yang kedua. Yaitu ketika murid-murid yang pertama itu menjawab sebuah pertanyaan penting sekali yang ditujukan kepada mereka. Yaitu pertanyaan Yesus. Apakah yang kamu cari? Ayat 38. What do you seek? Menurut terjemahan Revised Standard Version. Pengertian dari pertanyaan ini lebih daripada sekedar orang mencari barang atau orang mencari alamat atau mencari info semacam Google searching. Tidak. Tetapi pertanyaan apakah yang kamu cari ini adalah pertanyaan Tuhan kepada murid-murid yang menanyakan apa yang engkau rindukan. Apa yang dirindukan oleh hatimu. Dengan perkataan lain, NIV menerjemahkannya. What do you want? Apa yang kamu mau sebenarnya? Di dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, menarik. Ini perkataan yang meluncur di bibir Yesus pertama kali dalam Injil Yohanes. Padahal Injil Yohanes mengawali Injilnya dengan mengatakan Yesus itu adalah firman. Dan firman ini berkata kalimat pertamanya dalam Injil Yohanes adalah pertanyaan ini. What do you seek? What is your heart's
desire? What are you seeking after? Apa yang kamu cari? Dan ini juga adalah pertanyaan yang berlaku untuk kita semua. Until now, Jesus is still asking, what do you seek? Mengapa? Sebab pengenalan kita yang benar akan siapa Yesus ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan ini. Sebab semua yang kita kejar di dalam hidup ini, semua yang kita upayakan, yang kita perjuangkan di dalam hidup ini akan didrive oleh apa yang kita cari, bukan? Itu sebabnya pertanyaan ini penting. Sebab hidup Anda dan hidup saya dikendalikan oleh jawaban atas pertanyaan apa yang kau cari. Dan di dalam kenyataan hidup saudara-saudara, yang manusia cari itu beragam macam. Bisa ketenaran popularitas, bisa sebuah kemenangan, sebuah kepuasan, sebuah kekuasaan, bahkan bisa sebuah balas dendam masa kecil, atau sebuah kenikmatan. Bisa pula yang dicari orang adalah kedudukan dan kehormatan, nama besar dan harta milik dan uang. Dan perhatikan, cara orang bertutur kata, cara orang memperlakukan sesamanya, cara orang bekerja, caranya bergaul, caranya beragama, semua itu pasti akan dikendalikan oleh apa yang paling dicarinya di dalam hidup ini. Itu sebabnya Yesus melontarkan pertanyaan yang sederhana tapi sangat penting ini. What do you seek? Apa yang Anda dan saya cari dalam hidup ini? Sekali lagi kita hening sejenak. Jawab dalam hati. Ketika Yesus bertanya, what are you seeking after? Apa yang kamu cari? Saudara sekalian, sejujurnya sebenarnya ada terlalu banyak ilusi yang menggoda dan menjebak kita untuk dikejar di dalam hidup ini. Hidup ini bertaburan khayal, ilusi yang memancing kita untuk mengejarnya, untuk kita cari sepanjang hidup ini. Semua yang saya sebut tadi sebelumnya, itu adalah tumpukan ilusi. Power, money, popularity, and so on. Semua itu adalah tumpukan ilusi yang menutupi apa yang sebenarnya kita cari, tetapi tertumpuk oleh berbagai macam ilusi. Di bawah tumpukan itu ada sesuatu yang sebenarnya dicari semua orang. Namanya adalah kebahagiaan dan kedamaian hidup. Keselamatan.
Semua orang mencarinya. Hanya tidak semua orang menyadarinya. Atau tidak semua orang mau mengakuinya. Atau ada orang yang pura-pura menutupinya. Padahal jauh di landasan di bawah. Itulah yang dicari orang. Kedamaian, kebahagiaan, keselamatan. Tetapi itu bukanlah yang di landasan yang paling dalam dari hati manusia. Belum. Masih ada lagi yang paling dalam, yang merupakan our ultimate human heart's desire. Kerinduan hati manusia yang paling esensial, yang paling dalam, yaitu God's presence. Kehadiran Tuhan. Kalau tidak percaya, tanya orang yang sudah hampir mendekati ajalnya. Hanya orang ketika mendekati ajalnya, dia tahu persis semua yang dia kumpulkan dalam hidupnya tidak mampu menolongnya untuk dibawa pergi melewati lembah bayang-bayang maut. Yang dibutuhkannya pada saat itu cuma satu. God's presence. Tuhan bersama dia. Hanya orang yang tahu bahwa Tuhan bersama dia akan menghadapi kematian dengan berani. Jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, yang kita cari sebetulnya adalah hadirat Tuhan. God's presence. Dan itulah yang dicari oleh murid-murid pertama itu. Ayat 38 bercerita, jawaban mereka adalah, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Mereka bukan hanya mau tahu alamat di mana Yesus tinggal, bukan. Yang ingin mereka sampaikan adalah, Rabi Yesus, kami ingin hang out bersamamu. Kami ingin berada dekat denganmu. Kami ingin mendengar suaramu. Kami ingin menerima pengajaran darimu. Itu sebabnya mereka memanggil Yesus Rabi, guru. Bolehkah untuk sejenak waktu lamanya kami tinggal bersamamu, menikmati kehadiranmu, merasa tenang di sisimu? Bolehkah? Itu yang dicari dua murid yang pertama. Seperti yang dinyanyikan oleh pemazmur, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan dan menikmati baitnya. Mazmur 27 ayat 4. Atau Mazmur 84 ayat 11 mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur dengan tepat menunjuk pada kerinduan hati manusia yang paling dalam, yaitu God's presence. Dan ketika mereka menjawab Yesus dengan kerinduan itu, apa yang terjadi? Yesus balik memberikan jawabannya. Marilah dan kamu akan melihatnya.
Come and see. Cocok sekali. Klop. Sebab itu adalah kerinduan hati Tuhan jauh sebelum kita. Tuhan itu rindu kita berada di hadirat-Nya. Sejak di kitab Kejadian sudah diceritakan Tuhan itu berjalan di Taman Eden pada sore hari lalu memanggil manusia, Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Karena sore itu Tuhan ingin berada bersama dekat dengan Adam. Dan menarik, kini Injil Yohanes menggambarkan sore hari itu pukul 4, kedua murid yang pertama itu tinggal bersama Yesus. Ayat 39 berkata, mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Maksudnya 4 sore. Sore itu Adam dicari Tuhan tetapi bersembunyi. Sore itu kedua murid pertama menyambut ajakan Yesus untuk tinggal bersamanya, bercengkerama seharian. Banyak penafsir menerjemahkan pukul 4 itu sebagai nantinya mereka stay overnight. Mereka tinggal bersama Yesus sampai stay overnight. Come and see. Menggambarkan betapa kerinduan hati Tuhan bertemu dengan kerinduan hati kita. Itulah yang terindah, bukan? Kalau kerinduan hati Tuhan bertemu dengan kerinduan hati kita. Kalau keinginan kita align dengan kehendak Tuhan. Kalau pikiran kita selaras dengan rencana Tuhan. Kalau desire kita ngeklop dengan maksud hati Tuhan. Dan inilah tahap yang ketiga. Mereka menyambut ajakan Tuhan untuk tinggal bersamanya. Ini adalah tahap di mana kehendak Tuhan dan kerinduan hati kita seperti gayung bersambut. Itulah yang paling diinginkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tahu betul apa yang menjadi kerinduan hati kita yang terdalam. Apa yang kamu cari? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, kita akan menjadi gayung bersambut dengan kerinduan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, come and see. Datang dan lihatlah. Marilah, lihatlah, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya tidak bilang kita tidak usah mencari uang. Saya tidak bilang kita tidak perlu mengejar kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Tidak. Panggilan hidup kita di dunia adalah bekerja. Bekerja untuk menjadi sejahtera.
Tetapi kita harus tahu lebih dulu kebutuhan atau kerinduan jiwa kita yang ada di landasan paling dalam, yaitu kerinduan kita akan Tuhan. Kalau yang utama itu sudah aligned, nyambung, yang lain-lain pada gilirannya akan diberkati. Itu prinsip yang harus kita pegang sebagai murid Yesus. Yang utama itu harus align dulu, klop dulu dengan kerinduan hati Tuhan. Lalu yang lain-lain pasti akan mengikuti dan diberkati. Kalau kita mencari yang lain, sementara yang utama itu tertutup ilusi yang bertumpuk-tumpuk dan tidak pernah disentuh sama sekali. Kita hanya mengejar yang lain, uang, kekayaan, dan kemakmuran, betapapun banyaknya kita punya atau sudah punya, itu cuma akan menjadi ilusi yang akhirnya menjadi jebakan yang menggulung kita dalam ombak kehancuran. Sudah banyak orang yang mengalami itu dalam hidup ini. Ketika yang utama, kerinduan hatinya tidak dicari, dia berkelana mencari yang ilusi. Pada waktunya, dia akan dihancurkan oleh ilusi itu. Sekarang tahap terakhir, keempat. Kedua murid itu meneruskan ajakan Yesus itu kepada yang lain. Perhatikanlah ayat 40 dan 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Saya yakin Andreas berkata kepada Simon waktu itu, "Come and see." Sebab di dalam cerita berikutnya nanti, murid yang bernama Filipus juga berkata kepada temannya Nathanael, "Come and see." Pasal 1 ayat 47. Dan nanti di Yohanes pasal 4, seorang perempuan Samaria di perigi Yakub, setelah dia bertemu dan berbincang dengan Yesus sendiri, dia juga berkata kepada orang-orang di kampungnya, "Come and see." Pasal 4 ayat 29. Tahap keempat adalah tahap kita meneruskan ajakan Yesus, "Come and see," kepada orang lain yang kita kenal, yang kita mau mereka juga datang dan berjumpa Yesus. Pertanyaan berikut adalah, sudahkah kita meneruskan ajakan Yesus ini kepada keluarga, kepada family, kepada teman, atau kenalan kita? Sudahkah kita melanjutkan perkataan "come and see" kepada orang lain? Akhirnya saudara, yang ingin saya katakan adalah kehidupan Kristen
adalah perjalanan 4 tahap. Sejak dari kita menjadi murid, sampai kita tiba waktunya memuridkan orang lain. Perjalanan mulai dari kita mendengar Yesus berkata, "Come and see." Sampai dengan kita yang mengatakan kepada orang lain dengan bersemangat, "Come and see." Sudahkah keempat tahap perjalanan kekristenan ini saudara dan saya lalui? Amin.